Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat ini insyaallah kita akan membahas materi yang penting sekali. Kita akan bahas materi yang insyaallah akan menjadikan kita di dunia ini tenang banget. Menjadikan hidup kita di dunia ini nyaman, tenang, gak jadi orang itu gampang panik, enggak. Apa materi kita? Insyaallah 4 langkah ketika menghadapi musibah. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan apabila kemudian seketika musibah dari Allah itu datang? Maka insya Allah dengan 4 langkah yang akan kita sampaikan ini, insya Allah hidup kita akan tetap tenang walaupun musibah itu datang. Nah, ketika ujian itu datang, ketika musibah itu datang, ada 4 cara agar kemudian kita senantiasa di atas ridho dari Allah. Jadi ketika musibahnya datang, insya Allah kita akan dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Ada berapa cara? 4. Nomor 1. Poin pertama, tidak boleh dipindah ke nomor 2. Poin pertama harus diletakkan pada poin yang pertama. Apa itu? Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Langsung ketika musibah itu datang, langsung jangan sok pinter. Oh, ana bisa. Lah, enggak bisa inti. Oh, gampang. Ana telepon Sultan Banjarbaru, selesai urusan. Enggak bisa. Oh, gampang, ana punya kenalan polisi. Lah. Oh, bisalah kita atur, kasih fulus. Bil fulus kullu syai'in menjadi mulus. Enggak ada. Kenapa? Harus langsung tawakal kepada Allah. Harus langsung apa? Tawakal. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa harus langsung tawakal? Kenapa? Karena Allah tidak suka, Allah tidak senang kepada orang yang merasa dirinya mampu. Enggak. Karena kalau dia merasa mampu, dia tidak akan bersandar kepada siapa? Allah. Dan antum tahu enggak? Ketika antum sudah mulai nyaman bersandar, tenang, sandar, itu sandarannya sama Allah dibongkar. Langsung antum jatuh. Kenapa? Karena Allah ingin mengembalikan antum tidak bersandar kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Jadi hati-hati, orang yang sudah mulai tenang dengan rumahnya, dengan pekerjaannya, dengan posisinya, dengan jabatannya, Allah cemburu. Allah bisa cemburu enggak? Allah bisa cemburu enggak? Rasulullah yang mengatakan, innallaha yaghar. Allah itu apa? Cemburu. Bagaimana cemburunya Allah? Ketika seharusnya seorang manusia bersandar kepada Allah, dia hanya fokus kepada Allah, ternyata dia bersandar kepada selain Allah. Dia bersandar dengan kecerdasannya, dia bersandar dengan kolega kenalannya, dia bersandar dengan polisi yang dia gadang-gadang bisa menyelesaikan masalahnya, dia bersandar dengan uang yang dia katakan bisa menyelesaikan segalanya, maka Allah jadikan semuanya tumpul. Kenapa? Karena Allah ingin antum kembali hanya bersandar kepada Allah. Maka ingat dah ucapannya Imam Syafi'i. Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i mengatakan, ketika engkau ditimpa masalah, ada masalah, ternyata semua temanmu pergi. Oh, sering ya, sering. Kita kalau lagi zen aja, kalau lagi tajir, kalau lagi kaya, orang nempel. Kayak tawon, panyangat ya. Nempel semua. Tapi kalau pas kita susah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kabur semuanya. Dan itu pernah kejadian di zaman salaf. Di zaman siapa? Salaf. Ada seorang laki-laki kaya raya. Ketika dia kaya, temennya tiap waktu makan datang.
Sarapan temennya datang, makan siang temennya datang, makan malam temennya datang. Qadarullah dia jatuh miskin. Tidak satupun temen yang mengenali dia. Tidak pernah datang lagi temennya. Terus istrinya bilang apa? Wallahi ma ra'aitu suhbata su' illa suhbatak. Demi Allah saya tidak pernah lihat teman yang jahat kecuali teman kamu. Atauka ghaniyan wa tarakuka faqira. Mereka datang ketika kamu kaya dan mereka pergi ketika kamu miskin. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Istrinya. Sekarang lihat bedanya istri sama suami. Kalau rejal begini, kalau istri bilang apa? Temenmu itu jahat. Suaminya bilang apa? Lah, kebalik. Justru temanku baik. Mereka datang ketika aku mampu memuliakan mereka. Dan mereka tidak datang karena mereka tahu aku lagi susah. Kalau mereka datang, mereka akan semakin menyusahkanku. Coba lihat, keren suami atau istri? Jawab, keren suami atau istri? Begini. Ibu-ibu, jangan pulang dulu ya. Jangan bulik dahulu lah. Sekarang begini hadirin. Ketika muncul masalah, antum andalkan kekuatan. Maka Allah bilang, abisin kekuatanmu, masalah tidak akan selesai. Ketika antum punya masalah, antum andalkan kecerdasan. Allah bilang, habiskan kecerdasanmu dan masalahmu tidak akan selesai. Karena apa? Allah ingin menunjukkan kepada kita, Allahus Samad. Apa artinya? Allah tempat kita bergantung. Maka ketika ada hamba Allah yang mengaku menjadikan Allah sebagai Tuhannya, ternyata dia bergantung pada uangnya, dia bergantung pada kecerdasannya, dia bergantung pada kenalan-kenalannya, maka Allah marah. Kenapa? Karena makna Allahus Samad kalian gak dapat. Tak kasih cerita. Bagaimana kalau ada masalah, antum langsung tawakal, masalahnya selesai. Allah bilang dalam Al-Quran apa? Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Orang yang tawakal sama Allah, Allah cukupi semua yang dia butuhkan. Semuanya. Dan Allah itu kan Allahul Kafi, Allah yang mencukupi. Ceritanya begini. Antum tahu Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, tahu? Lari membawa Bani Israel, akan menyelamatkan Bani Israel dari kebengisan siapa? Fir'aun. Sudah lari di belakang Fir'aun, lengkap dengan semua perlengkapan perang. Subhanallah, apa yang terjadi hadirin? Ketika itu Nabi Musa dan Bani Israel kepentok lautan, betul tidak? Berakhir di mana? Lautan. Lautnya besar, mereka tidak punya perahu. Mereka tidak punya kapal. Coba lihat Bani Israel. Tidak malah nulung, malah mentung. Mereka bilang apa? Musa, nyesel ikut sama ente ini. Lihat, itu Fir'aun udah kelihatan, depan laut tidak ada solusi. Apa Bani Israel katakan? Inna lamudrakun. Ini pasti ketangkep kita ini. Apa kata Nabi Musa? Coba cek. Nabi Musa mengatakan, kalla, tidak mungkin ketangkep. Tidak mungkin ketangkep. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan Allah pasti kasih jalan keluar. Dapat jalan keluar? Dapat. Allah bilang apa? Alqi asak. Lemparin tongkatmu. Lautnya bagaimana? Kebuka. Ketangkep mereka? Tidak. Mengandalkan siapa? Ini kunci. Jadi tidak usah ruwet. Serahin sama Allah, beres urusan. Iya. Maka tawakal nomor 1. Ada masalah, langsung ya Rabb, aku bertawakal kepadamu. Karena engkau zat yang maha kuat, engkau zat yang maha perkasa, engkau zat yang maha segalanya. Maka masalah ini ya Allah kecil untukmu. Itu poin pertama. Ketika ada masalah langsung apa? Tawakal. Yang kedua, ketika masalah muncul, husnudzan kepada Allah. Apa?
Husnudzan. Husnudzan itu apa? Baik sangka. Sekarang saya mau tanya, yuk gimana? Lawang ada musibah kok disuruh husnudzan. Nomor satu, lihat. Musibah itu datang atas izin siapa? Atas izin siapa? Allah. Sementara Allah mengatakan di dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani antum di luar batas kemampuan. Bisa enggak husnudzon? Oh, kalau masalahnya begini berarti saya mampu. Kenapa? Karena kalau saya tidak mampu, Allah tidak akan membebani. Betul enggak? Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai batas kemampuan kalian. Maka terus mana mungkin Allah ngasih kepada kita masalah yang Allah tahu kita tidak mampu. Zalim Allah sama kita. Tidak mungkin kan? Nah, maka husnudzon yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti ketika masalah datang, antum yang pede. Ketika masalahnya besar, berarti Allah titipkan kepada saya kemampuan yang besar. Iya kan? Husnudzon yang kedua apa? Lihat. Siapa yang paling penyayang kepada antum? Siapa? Siapa di alam semesta ini yang paling sayang kepada antum siapa? Allah. Bahkan antum lihat ada seorang ibu di zaman Nabi Muhammad kehilangan anaknya. Kemudian panik dia, anaknya dicari. Para sahabat Nabi bantu nyari. Ketika anaknya ketemu, langsung dipeluk sama ibunya, disusuin dia, disayang itu anak. Terus Rasul bilang apa? Kalian lihat ibu ini? Iya. Kalian lihat ibu ini? Iya. Terus Rasulullah bilang apa? Wallahi, demi Allah. Allah itu arhamu bikum, lebih sayang kepada kalian min hadhihi biwaladiha, dibanding sayangnya perempuan ini kepada anaknya. Itu husnudzon yang kedua. Karena musibah ini datangnya dari zat yang sayang sama antum. Musibah ini datang bukan dari musuh. Kalau musuh menginginkan antum apa? Celaka, binasa. Tapi datangnya dari Allah yang kepingin antum tambah baik. Husnudzon yang kedua. Tak kasih contoh. Antum tahu Nabi Ayub alaihi salam kan? Bagaimana ujiannya Nabi Ayub? Top. Bahkan dikatakan Nabi yang hidupnya paling penuh ujian. Nabi Ayub. Sampai nanti di hari kiamat itu orang-orang yang sabar-sabar itu nanti kumpulnya di benderanya Nabi Ayub. Saking sabarnya. Ujian pertama, Nabi Ayub itu orang paling kaya di zamannya. Istrinya banyak. Hari pertama Allah kirim banjir. Dari duit yang triliunan, sekejap mata, ndak nunggu bulan depan loh, sekejap mata langsung 0 rupiah. Kalau kita bangkrut kan ndak mungkin langsung kan? Paling pertama kurang berapa duitnya, besok ditipu siapa, besok usaha rugi kan begitu. Ini langsung seketika. Dari yang triliunan tiba-tiba jadi 0. Allahu Akbar. Tenang Nabi Ayub. Sudah keesokan harinya anaknya banyak, rumahnya runtuh. Itu anak meninggal seketika semuanya. Ya Rob, coba antum tidak usah khawatir, anak takut, nggak mungkin antum diuji begitu, nggak mungkin, nggak mungkin. Kenapa? Ujian itu sesuai taraf keimanan. Kita iman baru Senin Kemis kok mau diuji kayak Nabi Ayub, nggak mungkin. Meninggal bareng anaknya. Tenang Nabi Ayub. Berikutnya, semua istri meninggalkan dia. Sisa satu orang istri yang paling sabar mendampingi Ayub alaihi salam. Berikutnya Allah kirimkan penyakit kulit. Iya enggak?
yang penyakit itu menjadikan Nabi Ayub tidak bisa bekerja lagi. Sudah 4. Tenang Nabi Ayub. Terus istrinya datang, Ayub, innaka nabi. Ayub, engkau ini nabi. Wallahu yastajibu du'aan nabi. Dan nabi kalau berdoa, sekejap mata doanya diijabah. Kenapa tidak minta sama Allah sembuh? Apa kata Ayub? Istahyaitu min Rabbi. Saya malu kepada Allah. Malu. Sembuh 80 tahun. Sakit baru 8 tahun minta sembuh. Malu sama Allah. Kita ini coba lihat. Woi, waktu muda jalan-jalan, terbang, naik gunung, nyelam laut. Baru syebeh sakit dikit. Ya akhir marid. Wallah marid. Tidak malu sama Allah. Berapa puluh tahun sehat tidak pernah bersyukur. Sakit baru 2 tahun. Wallah marid. Apa ini? Sudah? Maka Nabi Ayub tidak mau doa. Malu sama Allah. Malu. Sembuh bertahun-tahun, sakit baru berapa tahun kok minta sembuh. Masih bisa lanjut dikit ya. Dikit. Sudah? Apa yang terjadi? Tidak mau doa. Istrinya sabar. Apa yang terjadi hadirin? Terakhir kali Nabi Ayub ngelihat istrinya mencukur apa? Rambutnya dipotong. Dijual ke pasar untuk apa? Beli makan bakal Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak sampai hati. Ya Allah, kalau ini tidak kuat sudah saya ini ya Allah. Ini istriku, pengorbanannya sampai dia cukur rambutnya, dia jual ke pasar untuk beli makananku ya Allah. Terus Nabi Ayub berdoa. Cek, lihat. Seni doanya Nabi Ayub. Tidak seperti kita doa langsung. Ya Rob, waras, sembuh. Tidak pakai. Cek doanya Nabi, lihat. Seni doa itu hadirin, seni merayu Allah. Doanya Nabi Ayub apa? Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa ayyuba idh nada rabbahu. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Ajib betul. Allah bilang apa? Coba kalian ini kata Allah. Ingatlah kepada Ayub. Ketika dia menyeru Tuhannya. Cek. Apa yang terjadi? Ketika Ayub tertimpa musibah, tidak ada yang dia seru kecuali Allah. Itu poin pertama. Wa ayyuba idh nada rabbahu. Dan Ayub ketika dia menyeru Allah. Apa doanya? Anni massaniyadh-dhur. Ya Allah, saya ketempelan kesulitan. Padahal sudah babak belur. Tapi ngomongnya apa? Mas. Antum tahu mas? Mas saya musuh. Mas itu nyerempet aja. Padahal sudah apa? Harta habis, anak habis, sakit, istri pergi. Tapi ngomongnya apa sama Allah? Aku keserempet kesulitan ya Allah. Maka Ayub bilang, Anni massaniyadh-dhur. Ya Allah, aku tertimpa kesulitan kecil ya Allah. Nomor 2. Nomor 3 apa? Husnudzan. Wa anta arhamur rahimin. Tapi ya Allah tetap dengan semua ujian ini Engkau yang paling penyayang ya Allah. Coba husnudzan enggak? Allah digituin, loh selesai masalah. Langsung apa yang terjadi? Fakashafna ma bihi min dhur. Langsung Allah hilangkan semua kesulitannya. Istri pulang dari pasar, Ayub di depan pintu, istrinya tidak tahu kalau itu Nabi Ayub. Masuk istrinya, cari Ayub dalam rumah, Ayub tidak ketemu. Toilet mafish, ruang makan tidak ada, bawa kasur tidak ada. Ayub, enak, di mana Ayub ini? Istrinya keluar, nemui laki-laki depan pintu. Mas, kelihatan Ayub keluar enggak?
Padahal ini laki-laki siapa? Nabi Ayub. Dibilang apa? Wa ana Ayub. Lu aku ini Ayub yang kamu cari. Ya Rob, secepat itu. Kenapa? Husnudzon. Wa anta arhamur rahimin. Engkau ya Allah zat yang paling penyayang untuk saya. Allah Ta'ala berfirman apa? Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku, kata Allah, sesuai apa yang kalian sangkakan. Kalau kalian berprasangka baik, kebaikan aku kasih. Kalau kalian berprasangka aku buruk, keburukan yang kalian dapatkan. Cuf. Maka yang kedua, ketika kena musibah apa? Tetap husnudzan bahwa Allah adalah yang paling penyayang. Ketiga, la tay'as min rauhillah. Ketika musibah datang, dan sebesar apapun musibah itu, jangan putus asa dari rahmat pertolongan dari Allah. Jangan putus asa. Karena Allah bilang apa? Wala yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidaklah putus asa kecuali orang kafir. Kalau antum beriman, artinya antum juga mengimani kemampuan Allah. Apabila antum beriman, artinya antum juga mengimani pertolongannya Allah. Nabi Musa coba dikejar Fir'aun, laut kebuka. Jangan pernah putus asa. Contohnya begini. Antum tahu Nabi besar Muhammad SAW ketika pergi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Yang menemani siapa? Yang menemani hijrahnya Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar. Saya mau tanya, seharusnya lebih penting Umar atau Abu Bakar? Hah? Ini kan dikejar-kejar orang. Nabi Muhammad perlu selamat. Iya kan? Supaya orang yang mendampingi itu seperti, maaf ya dalam tanda kutip, bodyguard gitu kan. Yang orang, maka seharusnya lebih penting Umar atau Abu Bakar? Umar. Antum tahu Umar ketika mau hijrah? Pengumuman. Bilang apa? Quraisy ini, dengerin ya, ente dengerin semua. Besok ana mau pindah ke Madinah. Pengumuman. Yang lainnya apa? Sembunyi. Terus Umar bilang, siapa di antara kalian yang kepingin istrinya jadi janda, datang besok. Siapa yang kepingin anaknya yatim, datang juga besok. Selesai, janda dan yatim anakmu. Ada yang datengin Umar besok? Wala wahid, tak ada. Tenang Umar jalan, teng. Mana Quraisy? Maaf, tenang. Tapi kenapa kok yang dipilih Abu Bakar? Karena posisi ini bukan posisi kekuatan fisik, tapi yang dibutuhkan kekuatan iman. Maka Abu Bakar bergelar apa? As-Siddiq. Kita perlu orang yang imannya kuat, bukan fisik. Maka yang dibutuhkan sama Nabi Muhammad bukan Umar, tapi siapa? Abu Bakar, karena ini posisi yang penting iman kuat. Sudah berangkat sampai gua Thur, Jabal Thur. Sembunyi kan masuk, orang kafir naik. Terus ketika Abu Bakar sama Rasulullah di dalam, antum pernah lihat gak gua di Jabal Thur itu? Pernah lihat? Gak pantas buat sembunyi, gak pantas, mangap. Gak pantas buat sembunyi. Kemudian ketika orang kafir datang dengan kuda mereka, Abu Bakar bilang apa? Ya Rasulullah, lau ra'au ila aqdamihim la ra'auna. Ya Rasul, kalau mereka itu kepalanya diturunin dikit aja, ketangkep kita ini. Apa kata Rasulullah? La ya Abu Bakar, dak. Kenapa? Ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Apa yang kamu bayangkan kalau ada dua orang, Allah jadi yang ketiga di antara mereka. Aman ya Rasul, khalas aman. Ketangkep mereka? Enggak. Kenapa? Jangan pernah putus asa dari datangnya rahmat Allah. Penutup yang terakhir, la tansa minad du'a. Jangan lupa berdoa. Nomor satu apa? Tawakal. Nomor dua, husnudzan. Nomor tiga, jangan pernah putus asa. Nomor empat, doa.
kita ini kadang-kadang gampang panik. Iya enggak? Ada masalah, panik. HP, telepon, tetangga, mobil cek, nyalain. Baru bensin naik, borong bensin. Ini kelas apa ini? Iman model apa? Jangan panik. Apa yang terjadi? Ketika musibah datang, antum punya satu senjata yang tidak mungkin luput ketika dilemparkan. Doa. Apa? Doa. Yang nyuruh antum berdoa siapa? Allah. Yang menjanjikan doa bakal dijawab siapa? Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Langsung loh ini. Wa qala, dan Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku. Allah langsung bilang, astajib lakum. Langsung tak jawab kata Allah. Nah, tapi masalahnya kadang-kadang kita ini melakukan perkara-perkara yang menjadikan doa kita tidak diijabah, sadar ataupun tidak. Apa penghalang diterimanya doa? Makanan haram. Pernah makan haram? Atau hasilnya dari hasil yang haram? Atau apa lagi? Meninggalkan perintah Allah. Pernah tidak sholat? Pernah tidak puasa? Gitu minta doanya diterima. Hei, tul. Sabar dulu. Kadang-kadang yang ketiga kita tergesa-gesa, kepengen cepat. Padahal Rasul mengatakan apa? Semua doa kalian Allah akan terima kecuali dari orang yang tergesa-gesa. Bagaimana ya Rasulullah tergesa-gesa itu? Qad da'autu walam yustajab li. Saya sudah berdoa Ustaz. Saya doa Ustaz. Saya minta sama Allah, tapi tidak kunjung dikasih. Ente tergesa-gesa, ini yang bikin doa tidak diterima. Kenapa? Karena yang maha tahu kapan doa antum harus diberi siapa? Allah. Nah maka jangan lupa doa. Karena doa ini adalah senjata yang ketika antum lempar, dia tidak akan salah sasaran. Pasti tepat, kena pada tempatnya Allah Ta'ala, dan Allah akan kasih yang tepat untuk diberikan kepada antum pada waktu yang tepat. Nah maka hadirin sekalian, 4 ini dipegang insya Allah. Tapi ingat, mudah-mudahan kita semua selamat dari ujian dan musibah, amin. Yakin Allah Maha Kuasa. Ketika ujiannya datang, yang 4 ini dipegang. Nomor 1 apa? Serahin sama Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Yang kedua, langsung husnudzon, engkau maha baik ya Allah. Ini musibah tidak mungkin merugikan aku, tidak mungkin melewati batas kemampuanku, dan engkau zat yang paling penyayang kepadaku ya Rabb. Yang ketiga, jangan putus asa, karena pertolongan Allah itu datangnya tidak disangka, tidak diduga. Orang Arab bilang apa? Dhaqat walamma istahkamat ufrijat wa kuntu adhunnuha la tufraj. Ada pintu terkunci rapat, Anda putus asa sudah, tidak bisa ini kebuka. Tiba-tiba apa? Allah buka tanpa sebab, moro-moro kebuka gitu. Jangan putus asa, karena Anda sedang bermuamalah dengan Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Yang terakhir, jangan lupa berdoa. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada ucapan-ucapan yang kurang baik, apabila ada candaan-candaan yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.